Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai dasar pemrograman R untuk mendukung pembelajaran text mining. Materi kali ini kita akan bahas tentang paket. Default dari R environment atau lingkungan R telah memiliki banyak fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Lingkungan R dapat ditambahkan fungsi-fungsi baru. Fungsi-fungsi baru tersebut biasanya dikemas dalam bentuk paket. Nah, sekarang kita akan coba menginstal paket-paket yang ada di server online. Nah, paket-paket tersebut tentunya disimpan pada server yang dapat diakses secara online. Proses instalasi paket hanya dapat dilakukan jika kita terkoneksi dengan internet. Nah, fungsi install paket adalah seperti ini, fungsi install paket. Untuk mengunduh dan menginstal paket, kita gunakan fungsinya install titik paket, tanda kutip 2, nama paket. Nah, misalnya kita akan mencoba menginstal paket seperti ini di konsol. Install paket kernel. Agak lama loadingnya. Nah, seperti ini. Install paket kernel successfully unpacked nmd SAM5 checked. Jika ada yang error, kalian bisa cek misalnya enable install gitu. Misalnya ada notif yang memberitahu kita bahwa kita tidak bisa terhubung dengan server. Kalian coba di tools, terus global option di paket. Nah, ini kalian cek aja, use secure download method for HTTP. Kalian hilangin aja, terus kalian apply. Oke, itu sudah terinstall. Jadi perintahnya adalah install paket. Paket yang akan kita install namanya apa? Misalnya saya mau install kernel. Nah, di sini sudah terinstall. Ada di user local time download paket. Selanjutnya adalah memuat paket. Setelah tadi kita menginstal paket, kita akan memuat paket. Fungsi-fungsi paket hanya dapat digunakan jika paket telah dimuat. Paket harus dimuat setiap saat session baru dibuat atau setiap saat baru menjalankan tool pemrograman R. Nah, fungsi untuk memuat paket adalah library, kurung buka, kurung tutup. Sintaks fungsi ini adalah sebagai berikut. Misalnya ada library, terus nama paketnya apa, atau library nama paket. Nah, misalnya kita akan memuat paket kernel yang tadi kita sudah install. Kita tinggal menuliskan fungsinya. Library kernel. Oke, ini sudah kita muat. Oke, selanjutnya adalah manipulasi data. Manipulasi data dataset. Platform R telah memiliki lebih dari 100 dataset yang dapat kita gunakan untuk latihan. Nah, fungsi data digunakan untuk melihat data daftar tersebut. Kita ketik fungsi data. Nah, di sini ada dataset R dataset ya. Di sini ada banyak dataset nanti yang bisa kita gunakan untuk latihan. Nah, salah satu dataset yang umum dan banyak digunakan untuk latihan adalah iris. Dataset ini menyimpan ukuran sepal dan petal dari bunga iris. Dataset ini terdiri dari
150 sampel yang terbagi atas 3 kelas, yaitu 50 sampel kelas TOSA, 50 sampel kelas Versicolor, 50 sampel kelas Virginica. Nah, untuk melihat data iris, kita dapat memanggil objek iris pada R console. Kita ketik aja iris. Di sini iris, enter. Nah, di sini muncul. Nah, di sini ada sepal length, sepal wide, petal length, petal wide. Ada spesies Setosa, Versicolor, dan Virginica. Nah, selain data di atas, kita dapat juga menambahkan dataset lain dari paket MLBench. Nah, untuk menginstal paket ini, kita gunakan fungsi, kita akan menambahkan paket lagi. Namanya adalah MLBench. Enter. Oke, paket MLBench successfully unpacked MD5 some checked. Nah, kita panggil paketnya atau kita muat yang sudah kita install tadi, otomatis muncul, kita enter. Nah, ada beberapa dataset dari paket ini, ada ionosphere, letter recognition, ozone, primal diabetes, snowbean, fowl, dan lain-lain. Data di atas adalah umum digunakan sebagai data benchmark pada kasus-kasus analitik dan data machine learning. Data tersebut kita juga dapat menemunya pada website berikut. Selanjutnya adalah menulis data ke file. Iris dataset akan digunakan pada contoh subbab ini. Yang pertama adalah menulis file CSV. Fungsi write.csv untuk menulis file yang berisi nilai-nilai yang dipisahkan oleh koma. Format file yang dihasilkan adalah file teks. Sintaks fungsi ini adalah sebagai berikut. Write.csv dalam kurung objek nama, koma, file namanya apa. Untuk menyimpan dataset iris ke file data.csv, maka kita gunakan perintah berikut ya. Di konsol kita ketik sesuai dengan fungsinya tadi, kita write.csv yang akan kita transfer ke CSV itu adalah data iris. Nah, kita kasih nama data.csv. Kita enter. Nah, kita lihat di sini terminalnya tersimpan di dokumen. Jadi ada di my dokumen saya. Saya cari di my dokumen saya. Di sini dokumen. Nah, di sini ada data yang tadi kita create. Nah, ini adalah data yang tadi kita create file CSV-nya, datanya teks ya. Oke, kita balik ke konsol. Jadi tadi hasilnya adalah ada di sini kosong. Ini adalah urutan nomornya. Datasetnya di sini ada sepal length, sepal wide, petal length, petal wide, dan ada spesiesnya. Spesiesnya ada Setosa, ada Versicolor, dan Virginica. Oke, nah yang tadi di sini ada kolom yang sebenarnya tidak penting sih. Di sini kan cuma number atau datasetnya, nomor urut ya. Nah, kita bisa menghilangkan nomor ini atau menghilangkan kolom ini. Kita bisa menggunakan sintaks seperti ini ya.
kita write titik CSV, di sini datanya iris, koma, nama datanya adalah data titik CSV, terus kita kasih row names-nya, kita set menjadi false. Kita enter lagi, kita cek di my document. Nah, di sini sudah datanya baru 10.32 di jam saya 10.32. Enter, saya klik ya. Nah, jadi row yang pertama tadi yang berisi nomor urut tidak ada. Jadi langsung datanya adalah spaleng, spalwet, petaleng, petalwet. Untuk row yang pertama, untuk kolom yang pertama yang berisi nomor urut 1 sampai 150 itu hilang karena saya set menjadi false. Sekarang kita lanjut menulis file dengan pemisah tab. Fungsinya adalah fungsi write.table untuk menulis file yang berisi nilai-nilai yang dipisahkan oleh tab. Sintaks fungsi ini adalah berikut: write.table dalam kurung object name, terus nama file name-nya apa. Nah, untuk menyimpan data iris ke file data.txt maka digunakan perintahnya adalah begini: write.table. Ini datanya adalah iris. Kita simpan dalam bentuk format .txt. Enter. Kita bisa lihat di my document lagi. Kita refresh. Nah, di sini muncul data dokumennya. Ini ada. Nah, ini spaleng, spalwet, petaleng, petalwet. Ini formatnya adalah txt. Kita bisa buka menggunakan notepad. Sekarang membaca file teks. Nah, format file yang umum digunakan untuk menyimpan data adalah file teks yang berisi nilai-nilai yang dipisahkan oleh tanda koma atau tab. Jika file teks berisi nilai-nilai yang dipisahkan oleh tanda koma, maka dapat digunakan fungsi read CSV. Nah, sintaks fungsi ini adalah sebagai berikut. Object name sama dengan read CSV, file name-nya apa. Nah, kita sebagai contoh akan membaca file data CSV yang sudah kita buat tadi. Kita gunakan sintaks seperti ini. Data underscore CSV sama dengan read CSV. Nah, data nama filenya apa? Data titik CSV. Bentar. Di sini terbaca ada 150 objek dari 5 variabel. Kita klik aja di sini. Nah, ini data dari data CSV, membacanya keluar di data CSV. Ada 150 sampel. Nah, fungsi ini juga dapat membaca file yang disimpan di komputer lain. Sebagai contoh, misalnya file disimpan pada suatu server internet, maka dapat dilakukan bacaan file dengan cara berikut. Data sama dengan read CSV dalam kurung alamat internetnya apa ya, misalnya https server name-nya apa, file name-nya apa, .csv. Jadi alamat repository atau alamat servernya di mana. Jadi bisa membaca secara online. Nah, kalau defaultnya ini terminalnya adalah di my document atau di dokumen saya. Atau membacanya dari my document. Selanjutnya adalah membaca file dengan pemisah berupa karakter. Fungsinya adalah read.delim. Dapat digunakan untuk membaca file teks yang berisi nilai-nilai yang dipisahkan suatu karakter.
Sebagai contoh, jika dimiliki file dengan nama data.txt dengan isi sebagai berikut. Saya buat misalnya notepad. Saya buat 5 1 1 1 2 1 3 1 1 2. Misalnya 5 4 4 1 1 1 5 2 4 1 1 4. Misalnya saya punya file seperti ini, nanti akan saya baca. Saya save dulu di my dokumen, saya namain test. Save. Oke, saya coba baca data underscore delim sama dengan read titik delim, isinya tadi adalah test titik txt save sama dengan ini, saya hilangin tanda crossnya, saya enter. Kita lihat di sini. Nah, sini muncul ya 5411, jadi bisa. Jadi di sini muncul tadi yang sudah kita ketik, tanda itunya hilang. Terbaca. Jadi ada warning message-nya. Di sini nggak ada header. Headernya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya adalah membaca file dengan pemisah berupa tab. Jika file teks berisi nilai-nilai yang dipisahkan tab, maka dapat digunakan fungsi read table. Sintaks fungsinya adalah object name sama dengan read table file name. Contoh, kita akan membaca data teks txt. Data underscore txt sama dengan read table. Nah, nama filenya tadi adalah data.txt. Sini ada data.txt, kita klik. Nah, ini data.txt-nya muncul. Jadi kesimpulannya, kalau kita membaca dari file CSV ya kita read CSV. Tapi kalau datanya adalah teks, dia menjadi read table. Tapi kalau datanya tadi ada pemisahnya, misalnya tanda cross, kita mau menghilangkan crossnya, kita menjadi read delim. Itu adalah membaca. Selanjutnya adalah membaca dan menulis file Excel. Nah, file Excel juga umum digunakan untuk menyimpan data. Untuk membaca file Excel, kita harus menginstal paket SLX. Nah, perintah installnya seperti ini, seperti sebelumnya. Install paket. Ini yang kita install adalah XSL. Enter. Jadi di sini masih berputar. Kita tunggu. Oke, di sini ada warning. Install packet is not available for this version of R. The packet for the version may be available elsewhere. Oke, kita coba paket yang lain. Open S. Install open XLSX. Nggak bisa.
kita menggunakan OpenSLSX. Selanjutnya kita buka library-nya atau memuat paket. Nah, ini adalah memuat library OpenSLSX. Terus kita akan membaca file Excel yang sudah ada, misalnya fungsi untuk membaca file Excel, fungsinya seperti ini: data SLSX, read SLSX, file name, sheet name-nya atau sheet name-nya apa. Nah, kita akan membaca file data SLSX digunakan untuk perintah. Nah, kita cek di my dokumen ada file. Nah, di sini saya ada MDR, formatnya SLSX. Saya coba data, read, nah tadi nama filenya adalah mdr.slsx. Sheetnya tadi adalah sheet 1 ya. Kita coba error. Ini saya gunakan yang lain. Sheet 1. Oke. Ini data yang sudah kita buat tadi, kita klik aja. Nah, ini tadi adalah isi dari data SLSX yang tadi saya buat. The nomor, sequence, order, description. Jadi membaca file Excel-nya terbaca. Nah, kita juga bisa menyimpan data ke file Excel. Nah, fungsi yang digunakan sama seperti sebelumnya, menggunakan fungsi write, yaitu write SLSX ya. Nah, sekarang kita contoh menyimpan data iris ke dalam bentuk Excel. Kita klik di sini, write .slsx. Yang akan kita simpan adalah iris. Kita simpan dengan nama apa? Data iris .slsx. Oke. Sheet iris open files row names files. Ya, kita enter. Kita cek di my dokumen. Refresh. Nah, ini data iris file baru tersimpan, tipe formatnya adalah SLSX file. Kita coba buka. Nah, ini isinya sama, tapi formatnya adalah SLSX type-nya. Itu tadi hasilnya file SLSX ya. Oke, sekarang kita lanjut ke dimensi data. Umumnya data disimpan dalam bentuk tabel yang memiliki kolom dan baris. Jika suatu objek digunakan untuk menyimpan data seperti itu, maka objek tersebut dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut. Objek dalam kurung row, kolom. Keterangannya, objek itu adalah nama objeknya, row adalah nomor baris, kolom adalah nomor kolom. Selanjutnya, jika kita menyebut data, maka yang dimaksud adalah
objek yang menyimpan data 2 dimensi seperti penjelasan di atas. Jadi kalau dibilang itu mirip array 2 dimensi ya, ada baris, ada kolom. Selanjutnya adalah menghitung jumlah baris. Fungsinya adalah fungsi nRow, kurung buka kurung tutup. Ini kita gunakan untuk menghitung jumlah baris yang dimiliki oleh objek yang menyimpan data. Sintaks fungsinya adalah nRow dalam kurung objek. Sebagai contoh, kita akan menghitung jumlah baris pada objek yang menyimpan data iris. Kita gunakan perintah nRow, kita isi datanya adalah iris. Kita enter, di sini ada 150 data. Sesuai ya, 150 data. Selanjutnya adalah menghitung jumlah kolom. Fungsinya adalah ncol. Kurung buka, kurung tutup. Ini digunakan untuk menghitung jumlah kolom yang dimiliki objek yang tersimpan. Nah, sintak fungsinya adalah kita juga akan menghitung kolom, misalnya ncol ya tadi. Ncol, kita hitung juga iris. Ada 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai. Selanjutnya adalah manipulasi nama kolom. Fungsinya adalah call names. Kurung buka, kurung tutup. Digunakan untuk melihat nama atau header pada suatu data. Misalnya dimiliki data tadi iris sampel ya. Kita buat sini lagi. Iris sampel sama dengan iris itu 1/5. Terus kita view irisnya. Nah, di sini. Maka hasilnya ini ya. Nah, dengan menggunakan fungsi call names, kita panggil call names. Jadi sini ada ya irisnya, ada nama headernya, atau nama kolomnya, kita gunakan call names. Nah, call names kita panggil iris sampel. Nah, ini ada spellength, spellwidth, petalength, petalwidth, dan spesies. Nah, jika kita ingin melihat nama kolom tertentu, dapat digunakan cara nih. Jadi kita kalau mau melihat kolom nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, kalau ini kan untuk melihat semua nama kolom. Kalau kita ingin melihat kolom tertentu, ya kita panggil aja. Call names-nya apa? Iris sampel. Terus kita mau pilih call name yang berapa? Nomor 1 misalnya. Harusnya istilah adalah spellength. Ini adalah nomor 1. Kalau kita mau memanggil atau melihat kolom nomor 5, spesies itu. Nah, fungsi call names juga dapat digunakan untuk mengganti nama kolom tertentu. Sebagai contoh, kita mau mengganti nomor kolom ke-5, kita gunakan perintah call names dari iris sampel nomor 5, kita ganti menjadi kelas. Nah, di sini langsung terganti menjadi kelas yang tadinya adalah spesies. Selanjutnya adalah manipulasi nama baris. Fungsi row names digunakan untuk melihat nama baris yang digunakan pada data. Kita contoh untuk melihat nama baris pada iris sampel. Row names iris sampel. Nah, di sini
Nah, barisnya. Nah, kalau kita mau memanggil nama baris tertentu, ya kita tinggal sama seperti kolom name tadi, row names. Di sini misalnya mau baris ke berapa? 3. Nah, baris ketiga adalah 3. Nah, umumnya nama baris itu menggunakan nomor urut. Untuk mengganti nama baris dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mirip dengan column names tadi. Row names, iris sampel. Nah, di sini misalnya kita ingin mengganti nomor baris pertama, itu menjadi sampel 1. Nah, di sini nomor baris pertama langsung berubah sampel 1. Nah, selanjutnya kita ingin mengubah nomor baris kedua menjadi sampel 2, ya perintahnya sama seperti ini. Saya copy, misalnya saya lanjut ke nama baris kedua. Oke, di sini sampel 2 dan seterusnya. Nah, terkadang ada kemungkinan dimiliki data dengan nama baris yang sama. Nah, kasus ini dapat terjadi ketika kita mengumpulkan data yang dilakukan oleh program yang dibuat. Nah, jika menemui kasus tersebut dan ingin membuat nama baris menjadi urutan angka, maka dapat digunakan kode pada contoh ini. Misalnya row names. Kita buat sequence atau terurut. Setelah iris sampel, kelebihan kurung. Oke, enter. Nah, kembali lagi, ini adalah urutan sequence. Tadi misalnya kita membuat data nih, datanya ada yang sama. Kalau kita ingin menjadikan nomor urut, tinggal datanya seperti ini. Sequence atau diurutkan barisnya dari iris sampel, datanya kembali terurut. Next, menampilkan dan memfilter data. Nah, cara untuk menampilkan data adalah memanggil objek yang digunakan untuk menyimpan data. Sebagai contoh, cara ini adalah untuk menampilkan data yang disimpan pada objek data txt. Nah, misalnya di sini ada perintah data txt sama dengan read table. Itu adalah data titik txt. Sekarang kita memanggil data txt-nya itu apa? Ini adalah data txt-nya. Ada spaleng, spalweight, petaleng, petalweight, dan spesies. Selanjutnya adalah menampilkan awal data. Menampilkan sejumlah data dari awal digunakan menggunakan fungsi head. Sintaksnya adalah head object name, row number. Nah, sebagai contoh, kita akan menampilkan data dari objek data txt sebanyak 5 row. Jadi nggak semua tampil, kita hanya akan menampilkan 5 baris saja. Kita menggunakan perintah head. Datanya adalah iris. Kita tampilkan cuma 5 saja. Nah, hanya 5 row yang tampil. Data apa yang mau ditampilkan? Iris, hanya 5 row. Pertama. Terus selanjutnya adalah menampilkan akhir data. Kalau kita ingin menampilkan, tadi kan baris pertama atau baris 5 pertama. Sekarang misalnya 5 baris terakhir. Perintahnya adalah tail. Nah,
objek namanya apa, misalnya iris. Barisnya ada berapa? 5 juga misalnya. Jadi 5 baris terakhir tampil. Selanjutnya menampilkan data acak. Data iris yang digunakan pada contoh-contoh tadi tersusun berdasarkan kategori yaitu setosa. Jadi terurut ya, di sini Virginica kumpul dengan Virginica, versicolor, setosa. Jadi terurut berdasarkan kategorinya adalah kelas di sini. Nah, jika kita ingin mengambil 10 data teratas, maka hanya akan didapat 10 data kelas setosa. Jadi kalau kita ingin mengambil data 10, jadi ya ini setosa semua. Nah, jika kita ingin mengambil 10 data acak, maka kita dapat menggunakan fungsi sampel. Sintaksnya adalah sampel dalam kurung x, size. X adalah jumlah total data, size adalah jumlah sampel. Nah, misalnya kita akan mengambil 10 data iris secara acak, kita akan lakukan dengan cara seperti ini. Iris sampel sama dengan iris. Yang pertama adalah sampel and row itu iris koma misalnya datanya kita 10 sampel acak. Ada yang error. Oke, ada yang kurang ada yang error di sini. Saya copy dulu. Ada kolom selectednya belum saya kasih. Nah, ini. Oke, jadi ini 10 data acak sampelnya. Nah, ini campur ya, nggak cuma 10 yang di awal atau setosa, tapi semuanya campur. Di sini ada Virginica, setosa, versicolor, Virginica. Jadi 10 data acak. Selanjutnya adalah menampilkan data Unix. Nah, fungsi ini kita gunakan untuk menghilangkan data yang sama atau duplikat. Jadi misalnya ada data yang duplikat atau sama, kita hilangkan. Jadi kita mengambil data Unix atau hanya ada satu-satunya data. Sebagai contoh, kita memiliki data seperti ini. Kita akan membuat sebuah data X round R random ya, R norm. Di sini ada 20, 10, 5. Terus kita panggil X. Nah, di sini ada data. Di sini banyak data yang sama, ada 8 berapa kali 9 gitu ya. Nah, kita akan memanggil data atau menampilkan data Unix. Ya, kita tinggal menggunakan perintah Unix dari X. Yang akan muncul adalah data yang tidak sama. 8 muncul 1 kali, 10, 11. Yang kalau di sini 9 ada 2 kali kan. Nah, di sini cukup muncul hanya 1 kali atau Unix datanya. Nah, contoh lain ketika kita ingin menggunakan data iris tadi, kita gunakan aja variabel iris Unix. Itu sama dengan Unix dari iris. Kita panggil. Ada sampel 149 yang Unix. Tadinya adalah 150, sekarang menjadi 149 Unix. Selanjutnya adalah menampilkan data pada GUI, Graphic User Interface. Fungsi view digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Sintaksnya adalah view dalam kurung data underscore txt. Kita pakai perintah di sini view.
Nah, ini menampilkan data seperti yang tadi kita sudah lakukan ini, data txt. Selanjutnya adalah menampilkan data sesuai nama kolom. Nah, pada gambar ini, data txt ini dapat dilihat objek data txt memiliki 5 kolom: spaLength, width, length, petal weight, dan spesies. Nah, cara untuk melihat seluruh nilai pada kolom spesies dapat kita lakukan dengan cara data txt spesies. Nah, data dari spesies itu isinya apa aja. Itu untuk menampilkan seluruhnya. Kalau untuk menampilkan data dari petal weight, ya tinggal sama kayak tadi, data txt large, spaLength misalnya, atau spaLwidth ya. Nah, isinya seperti ini. Nah, untuk dapat melakukan cara ini, pastikan datanya itu bertipe data frame, atau ada kolom, ada baris. Nah, sekarang menampilkan data berdasarkan nomor kolom. Jika data pada objek ada 5 kolom, maka untuk menampilkan kolom 1 sampai 4 saja digunakan perintah iris 1 ke, ini kasih koma dulu, 4. Jadi untuk menampilkan kolom 1 sampai 4, spaLength, width, length, petal. Jadi yang spesies tidak akan muncul. Tapi kalau ingin menampilkan sebuah kolom saja, ya kita tinggal membuat iris di sini koma 1. Karena yang depan adalah row ya, row koma kolom. Kalau kita ingin menampilkan satu saja ini, iris kolom 1. Jadi 51 ya, 49, 47. Jadi hanya kolom spaLength. Tapi kalau kita ingin menampilkan kolom acak, misalnya kolom 1, kolom 3, dan kolom 5 saja, perintahnya begini, iris, di sini ada C, kasih koma dulu ya, karena kita kolom, jadi 1, 3, 5 misalnya. Nah, jadi hanya kolom 1, kolom 3, dan kolom 5. Kolom 1 spaLength, kolom 3 petal length, kolom 5 adalah spesies. Nah, sekarang menampilkan data berdasarkan nomor baris. Kalau tadi berdasarkan kolom, sekarang adalah dari baris. Kalau baris sama depannya iris, biasa, jadi barisnya baris keberapa sampai keberapa. Jangan lupa dikasih koma, karena baris koma kolom. Nah, jadi baris 13 sampai baris 23 yang muncul. Tapi kalau kita ingin menampilkan baris acak, misalnya kita pilih baris keberapa yang kita tampilkan. Sama, kita menggunakan fungsi tadi C, misalnya baris 13, baris berapa lagi tuh, 16, baris 19, kasih koma belakang. Nah, baris 13, 16, 19 yang muncul ini adalah baris random yang ingin kita tampilkan. Tapi kalau kita hanya ingin menampilkan satu baris saja, misalnya baris satu kolom, ya kita menggunakan iris aja 1, hanya baris 1 yang. Kalau kita ingin menampilkan data berdasarkan baris dan kolom, ya kita isi semua. Di sini ada iris, baris, kolom. Di sini misalnya iris, semua barisnya kita mulai misalnya dari 13 sampai 23, terus kolomnya dari 1 sampai 4. Ya muncul nih.
baris 13 sampai 23, kolomnya hanya kolom 1 sampai 4. Kolom spesiesnya adalah kolom 5, tidak termaksud. Kalau kita ingin menampilkan baris dan kolom secara random, kita gunakan iris lagi. Misalnya kita mau menampilkan baris 1, 3, 5. Terus kolomnya adalah 1, 3, 5 juga harus sama nih. Kalau nggak sama nanti bingung. Nah, baris 135, kolomnya juga 135. Hanya kolom 1, kolom 3, dan kolom 5 yang muncul. Selanjutnya adalah filter data. Untuk memfilter data berdasarkan suatu nilai pada sebuah kolom dapat digunakan fungsi width. Output dari fungsi ini adalah indeks atau nomor baris dari data asli yang sesuai aturan filter yang diberikan. Berikut contohnya, kita menggunakan kolom spesies bernilai setosa. Iris, fungsinya adalah width. Width iris spesies sama dengan itu adalah setosa. Jadi kita memfilter yang setosa saja. Saya ada yang salah kayak ini salah ya. Nah, ini tipe setosa itu nggak ada. Saya copy setosa. Patsan error tadi. Nah, ini baru muncul. Jadi hanya tampil data setosa saja ya. Nah, ini bisa digunakan hanya untuk tipe data bertipe frame ya. Untuk menampilkan atau memfilter data berdasarkan spesies. Spesies tosa muncul spesies. Selanjutnya adalah sorting data. Mengurut data dengan fungsi order. Nah, untuk mengurutkan data berdasarkan suatu kolom dapat kita gunakan fungsi order. Penggunaan fungsi ini mirip dengan penggunaan fungsi width yang telah dibahas sebelumnya. Output dari fungsi order juga adalah indeks dari data asli. Nah, data dapat diurutkan nanti dari nilai terkecil sampai terbesar dan sebaliknya. Untuk mengurutkan data dari nilai kolom paling terkecil dapat dilakukan misalnya dari paling ini yang terkecil kita urutkan, bukan berdasarkan urutan nomor atau urutan spesies, tapi berdasarkan urutan terkecil atau urutan terbesar. Misalnya, perintahnya adalah seperti ini. Order iris berdasarkan spaleng. Ya. Nah, outputnya adalah ini. 14, 9, 39. Jadi yang diurutkan adalah berdasarkan nomor baris. Jadi nomor baris pertama adalah 14, terus 9. Di sini 14 ini berarti paling kecil. Terus nomor 9 4,4, nomor 39 itu 4,4 lagi gitu ya. Jadi yang diurutkan ini berdasarkan nomor baris. Nah, dengan memanfaatkan nomor baris ini, maka kita dapat menampilkan data dengan cara meletakkan fungsi order pada baris. Nah, kita coba fungsi order pada baris. Iris. Kita gunakan fungsi order pada baris. Nah, tadi kan berdasarkan baris nih, kita nggak tahu nilainya. Nah, sekarang kita gunakan fungsi order yang kita letakkan pada baris sehingga kita tahu jelas nilainya berapa. Dengan fungsi ini, iris order iris phalanx berdasarkan baris. Nah, di sini ada baris 14 nilai 4,3, ini terurut berdasarkan spaleng atau panjang spal ya. Urut sampai dari nilai terkecil sampai nilai terbesar.
Nah, sekarang kebalikannya, untuk mendapatkan nilai terbesar ke terkecil atau urutannya dari besar ke kecil, kita cukup menambahkan tanda minus. Di sini ada order, kita tambahin minus, iris, phalanx. Nah, ini dari baris terbesar ke baris terkecil. Baris terbesarnya adalah 132, kita bisa cek di sini. Nah, ini 132 terbesar, sekarang dibalik, 132 ada di pertama. Nah, kalau kita ingin menampilkan datanya, kita menggunakan add iris. Di sini kita urutkan ordernya, kita kasih minus iris, phalanx, koma. Nah, di sini dari 132 barisnya. Atau kita ingin menampilkan nilai kolom paling terbesar, atau paling terbesar ya, di sini adalah paling terbesar. Selanjutnya adalah mengurutkan data dengan fungsi sort. Selain tadi ada fungsi order, fungsi sort juga dapat digunakan untuk mengurutkan data. Telah dijelaskan bahwa fungsi order itu mengembalikan indeks atau nomor baris dari data yang telah diurut. Kalau fungsi sort, kita bisa mengembalikan data yang telah terurut atau mengembalikan indeks. Sebagai contoh tadi, data yang diurutkan adalah kolom phalanx dari dataset. Misalnya di sini ya, iris, nah ini iris dari phalanx datanya ya. Nah, untuk mengurutkan data ini kita menggunakan sort. Nah, datanya terurut 4.3, 4.4 dan seterusnya. Tapi jika kita ingin mendapatkan indeks dari data yang telah diurut, perintahnya adalah seperti ini. Sort, ini iris, phalanx, indeksnya titik. Nah, di sini indeksnya seperti ini, urutannya 4.3, ada di indeks 14, terus 9, 39. Nah, dari hasil ini, selain ditampilkan data yang diurut, juga ditampilkan indeksnya. Jadi selain datanya di sini 4.3, 44 urut, indeksnya ada di indeks ke-14, 9, 39 atau nomor barisnya. Nah, jika perintah ini kita tampung dalam suatu variabel menggunakan kode seperti ini, kita buat sebuah variabel data sorted, itu sama dengan sort iris phalanx, kita buat indeks, returnnya sama dengan true. Maka data yang diurut kita bisa menampilkannya seperti ini. Data sorted X. Ini untuk menampilkannya. Tapi kalau untuk menampilkan indeksnya, kita menggunakan data sorted, di sini Y dan X. Ini untuk menampilkan indeksnya.
Kalau kita membuat sebuah variabel, nah di sini kita buat variabel data sorted ya. Data sorted, variabel baru, isinya adalah sort, iris pangling, index, return true. Kalau kita ingin menampilkan datanya doang, data sorted X, tapi kalau menampilkan indeksnya kita menggunakan EX.